Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati atau biasa saya dipanggil Misna. Saya merupakan salah satu guru di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu karya dari seorang novelis ternama yang tentu sudah tidak asing lagi kita dengar namanya. Salah satu karya beliau yang berjudul Kembara Rindu, karya Habibur Rahman El-Shirazi atau biasa kita sapa dengan sebutan Kang Abik. Sebuah novel dengan genre Islami yang menjadi ciri khasnya. Ya, hampir seluruh novelnya bernafaskan tentang nilai-nilai Islam. Mulai dari ayat-ayat cinta, bumi cinta, api tauhid, merindu baginda Nabi, dan banyak novel lainnya. Novel-novel karya Habibur Rahman El-Shirazi atau kerap disapa Kang Abik yang merupakan alumni Al-Azhar University Kairo memang tidak diragukan lagi. Terbukti dengan difilmkannya novel karyanya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 1, Ayat-Ayat Cinta 2, dan yang lain-lainnya yang sukses dalam perfilman Indonesia. Tidak hanya mendapatkan banyak penghargaan nasional, sastrawan sekaligus cendekiawan ini juga mendapatkan penghargaan di kancah internasional. Novel berjudul Kembara Rindu ini identik dengan religiusitas tokoh utama yang digambarkan pengarang dalam novel ini. Berlatar di desa Sidawangi, tempat di mana Ridho atau si tokoh utama mengenyam pendidikan pesantren, dan juga Waimeranti Lampung yang menjadi ranah kelahiran sekaligus pelabuhan sang tokoh utama dalam merealisasikan kemampuan yang ia miliki selama belajar di pesantren. Keteguhannya dalam membangun usaha mulai dari nol telah mengantarkannya pada gerbang kesuksesan. Diarahkan seorang kiai, pahit getirnya kehidupan yang ia alami setelah pulang ke desanya dapat terlewati hingga ia menemukan kunci dalam menjemput rezekinya, yaitu dengan memakmurkan masjid di desa yang merupakan peninggalan buyutnya itu. Seorang pemuda dengan bekal agama yang baik selalu beliau hadirkan dalam setiap karyanya, termasuk dalam buku ini. Ya, dia adalah Ridho, sosok pemuda yang sempat menimba ilmu di sebuah pesantren di kota Cirebon. Namun, selain dia, ada juga sosok Syifa, gadis remaja yang sekaligus menjadi adik sepupunya. Alur cerita novel ini banyak dimainkan oleh kedua tokoh ini. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain, seperti Diana, Kiai Sobron, Gus Najib, Cak Rosyid, dan lain-lainnya. Mereka juga memiliki peran sendiri dalam mengaluri cerita ini. Saya mengutip salah satu kalimat pada buku Kembara Rindu di halaman 66. Anak panah kalau tidak dilepas dari busurnya tidak akan pernah sampai sasarannya. Demikian juga manusia, jika tidak berani merantau untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan meraih kegemilangannya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu tempat yang bisa kita sambangi dalam upaya menuntut ilmu adalah pesantren. Karena pendidikan di pesantren sedikit banyak akan membangun anak-anak bangsa yang berkualitas. Selain dibekali dengan ilmu-ilmu keagamaan, dalam dunia pesantren kita juga akan mendapat pendidikan moral dan akhlak yang baik. Di mana dengan belajar di pesantren kita bisa tumbuh sebagai seseorang yang disiplin, bertanggung jawab, dan banyak lagi. Mengambil tema tentang keutamaan menuntut ilmu yang diramu dengan berbagai masalah pelik dalam kehidupan sehari-hari, buku karya Habibur Rahman El-Shirazi ini yang mana terbit pada tahun 2019 cukup menarik untuk kita baca. Sedikit banyak kisah ini akan mengingatkan kita tentang keutamaan merantau, mengunduh ilmu dari tempat jauh untuk belajar arti rindu dari orang-orang terkasih. Adalah Ridho, seorang lelaki asal Waimeranti Lampung Barat, menuntut ilmu di pesantren Darul Falah desa Sidawangi yang diasuh oleh Kiai Nawir. Lama merantau sebagai santri dan khadim menemani Kiai Munawir Abdul Jalil berdakwah, akhirnya Ridho pulang ke kampung halamannya. Usai lulus madrasah aliyah dan pulang ke Waimeranti, sebenarnya Ridho ingin melanjutkan kuliah di YIN Bandar Lampung. Namun, kakeknya berterus terang tidak dapat membiayainya. Maka, kakeknya mengantarnya kembali ke Sidawangi dan menyerahkan kembali kepada Kiai Nawir untuk menjadi khadim mengabdi kepada Kiai Nawir. Pada halaman 46 di buku Kembara Rindu, ada kalimat Kiai Nawir yang menyuruh Ridho untuk kembali pulang ke kampung halaman. Kata beliau,
Waktumu ngaji dan belajar di pesantren ini sudah khatam. Sudah saatnya kamu pulang ke Lampung. Keluarga dan masyarakatmu saat ini sangat memerlukan kehadiranmu. Berkemaslah dan besok pulanglah ke Lampung. Tiket perjalananmu sudah diurus, kata Kiai Nawir. Ridho pulang bersama pesan Kiai Nawir untuk mengantarkan putrinya Diana yang kuliah ke Fakultas Kedokteran Unila ke rumah anak lelakinya Sobron, kakak Diana. Kiai Haji Sobron Jamil Al-Hafiz LC adalah merupakan putra sulung Kiai Nawir yang juga pengasuh pondok pesantren di Bandar Lampung. Pulang ke kampung halaman, Ridho menghadapi kondisi yang pelik. Kedua adik sepupunya Syifa dan Lukman adalah anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua orang tuanya, belum lagi nenek Halimah, nenek Zumrah, dan kakek Jirun yang sedang koma. Untuk menyambung hidup roda perekonomian keluarga, Ridho bersama Syifa berjualan ayam goreng. Namun bukan keuntungan yang mereka dapatkan, tapi justru kerugian. Ridho pun banting setir berjualan gorengan. Omongan tetangga tentang apa gunanya sekolah jauh ke Jawa, tapi akhirnya berjual gorengan sangat menusuk hatinya. Tapi Ridho tak menanggapinya. Ridho bertekad untuk membuktikan keberhasilannya dengan prestasi. Ridho menyadari keberhasilan itu perlu proses dan memupuk rasa sabar. Sembari menguatkan ekonomi keluarga, Ridho juga terus berikhtiar menyembuhkan sakit kakek Jirun. Ridho memanggil tukang bekam dan pijit syaraf dengan uang sisa pemberian Kiai Nawir. Namun ia tampak sedih melihat adik sepupunya itu putus sekolah. Ia ingin sekali Syifa bersekolah tinggi. Ridho pun mencari informasi apakah Haji Syahril, ayahnya Syifa, meninggalkan warisan untuk kedua anaknya. Dari cerita nenek Zumrah dan nenek Halimah, diketahui kalau harta warisan ayahnya Syifa dikuasai ibu tirinya, Tante Rosma. Ridho juga menemukan dokumen-dokumen penting yang ditinggalkan seperti surat nikah, album foto, hingga surat wasiat yang ditulis tangan dan bermaterai. Perjalanan Ridho dan Syifa untuk menemui Tante Rosma tidaklah mulus. Tante Rosma tidaklah mengizinkan Syifa mendapatkan hak warisannya. Terlebih anak tertuanya, Sita, yang menekan Syifa dengan mengirimkan preman. Sebaliknya, Lina, adiknya yang berhati lembut, dan sahabatnya Diana ini mencari informasi apakah pernikahan ayahnya dan ibu dan Bu Nur Laila sah secara Islam dan hak warisan untuk anaknya. Di tengah kesulitan yang dihadapi Ridho, datanglah ujian. Syifa ditawari untuk menjadi penyanyi di Jakarta. Namun, atas saran Ridho, Syifa menolak keras. Kita memang sedang diuji dalam kondisi serba kurang, dan kini ujian datang lebih dahsyat lagi. Ujian ini sebenarnya tidak hanya menguji kamu, tapi menguji aku. Aku memilih jualan gorengan asal barokah. Sekali lagi, kata-kataku bukan sabda yang harus diikuti. Kau merdeka menentukan pilihan, hidup ini memang pilihan. Yang jelas, aku berusaha menunaikan kewajibanku, menjagamu sebagai kakak yang dituakan. Dua sepupuan itu akhirnya saling mendukung menghadapi ujian hidup. Sampai akhirnya pertolongan Allah itu datang lewat Kiai Sobron yang berkunjung ke Waimeranti. Ia meminjamkan Ridho 40 juta sebagai modal usaha. Selain itu, Kiai Sobron mengajak Ridho untuk berkunjung ke Kiai Harun di pondok pesantren Kanzul Barokat. Kiai Harun memberikan petuah kepada Ridho agar memakmurkan masjid peninggalan kakek buyutnya. Kedua, teruslah berusaha membuka pintu rezeki dengan melanjutkan berjualan dengan adiknya Syifa. Ketiga, mendirikan pesantren di kampung halamannya. Keempat, menyekolahkan adiknya kembali dan pesan lainnya. Ridho pun menjalankan petuah tersebut. Ia mendirikan pesantren, skripsinya kelar, dan Syifa lulus ujian paket C dan melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Kanzul Barokah Gisting. Ridho pun sukses dengan usahanya, bahkan diundang dalam seminar entrepreneurship sebagai pengusaha muda dan pengasuh pesantren Al-Ihsaniyah Waimeranti, Lambat. Salah satu hal penting untuk sukses dalam apa saja, termasuk bisnis, adalah integritas. Integritas adalah sikap moral dalam diri yang terjaga lahir dan batin, katanya di halaman 246 pada buku ini. Novel ini berisi 266 halaman dengan 13 subjudul di dalamnya. Adapun part yang paling menyentuh pada subjudul ketiga, yakni Tangis Haru di halaman 47. Saat dimana Kiai Nawir meminta Ridho untuk mengakhiri kegiatannya di pesantren dan pulang ke Lampung.
Ketika itu, air mata yang keluar dari pelipis Ridho tak dapat lagi dibendung karena ia masih ingin menetap dan mengaji di pesantren. Di bagian ini, Kang Abik seakan menunjukkan kecintaan tokoh Ridho terhadap pesantren dan kiainya sampai berat untuk meninggalkannya. Kang Abik begitu piawai dalam mengolah kata dan menggambarkan realitas situasi maupun kondisi dalam novel-novelnya. Dalam novel Kembara Rindu ini, penggambaran karakter tokoh dan latar tempat yang spesifik disertai gaya bahasa yang mensastra namun dapat dipahami oleh pembaca telah menyita perhatian. Kang Abik menggambarkan watak setiap tokoh secara jelas dengan gaya penulisan sastranya, sehingga pembaca memahami setiap karakter tokoh dengan baik. Ia juga menggambarkan berbagai latar di Sidawangi dan Lampung secara eksplisit. Kemudian dituangkannya dengan bahasa yang indah, sehingga pembaca dapat turut membayangkan latar tempat yang dimaksud. Dalam novel ini, Kang Abik menyiratkan berbagai nilai yang terkandung dalam isi novel, baik nilai moral, nilai sosial, nilai religius. Nilai moral yang tersirat dalam novel ini ketika tokoh utama tidak menghiraukan ejekan masyarakat setempat mengenai lulusan pesantren, namun ia buktikan dengan keberhasilan yang ia peroleh lewat kesabarannya. Nilai moral lainnya yang juga kita temukan dalam novel ini, yakni saat dimana tokoh Syifa mengamankan handphone yang dia temukan dan menitipkan pada penjaga masjid untuk dikembalikan pada pemiliknya jika sewaktu-waktu orang yang kehilangan tersebut kembali ke masjid. Nilai sosial yang kita jumpai dalam novel ini ketika tokoh utama membenahi mesin mobil pengendara yang mogok tanpa meminta imbalan. Dari kejadian itu, kita disuguhkan pembelajaran tentang pentingnya saling bahu-membahu tanpa pamrih meskipun tidak saling mengenal. Nilai sosial lainnya ketika Kiai Sobron dan keluarganya menemui Ridho untuk menjalin silaturahmi sekaligus membantu meringankan persoalannya. Adapun nilai religiusitas dalam novel ini bertujuan menggugah kita sebagai pembaca untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kehidupan tokoh utama selama di pesantren, Kang Abik menghadirkan kegiatan dan seluk-beluk kehidupan pesantren, terutama bagaimana tokoh Ridho menjalani kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Dilanjutkan di Wai Meranti Lampung, kita disuguhkan kesabaran tokoh Ridho dalam menjalani usahanya dan juga perjuangannya terhadap hak waris anak yatim, sehingga dapat dipahami bahwa pengarang memiliki tujuan untuk membangkitkan nilai-nilai luhur Islam lewat novelnya. Sebagai penutup, hal paling dominan yang ingin disampaikan pengarang dalam novel berjudul Kembara Rindu ini adalah nilai religiusitas, guna membangkitkan semangat menegakkan nilai-nilai luhur agama Islam. Setelah menelusuri unsur-unsur yang terkandung dalam novel tersebut, kita akan merasa takjub dengan alur cerita yang jelas, dengan gaya penulisan yang begitu apik. Meskipun tema yang diangkat pengarang terkesan sederhana terkait permasalahan yang sering timbul di lingkungan masyarakat, namun pengarang mampu menyihir pembaca dengan kemampuannya mengolah kata dan pengetahuannya yang luas tentang khazanah keislaman. Membaca novel ini, selain kita bisa menikmati sentuhan cerita yang mengharukan dan menarik, melalui kisah ini kita bisa menemukan banyak nilai-nilai pembelajaran hidup. Misalnya, bagaimana upaya dan kerja keras yang terus dilakukan Ridho dan Syifa yang harus bekerja keras untuk mengais rezeki dengan kelangsungan hidup mereka. Kisah mereka mengajarkan banyak hal, dari pentingnya menuntut ilmu, menghormati ulama, selalu bersikap jujur, serta tidak mudah putus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, jaga adab dan sopan santunmu kepada Allah. Adapun kepada sesama, jaga terus sikap rendah hati, jangan pernah tinggi hati. Kalau kau nanti dijahati orang, jangan membalas, biarlah Allah yang menangani. Secara keseluruhan, novel ini cukup menarik. Hanya saja sangat disayangkan, novel yang ditulis penulis sekelas Kang Abi dan diterbitkan di salah satu penerbit besar di Indonesia masih saja ditemukan beberapa kesalahan penulisan. Kemudian, pada beberapa bagian, saya merasa novel ini agak terkesan monoton. Namun, lepas dari kekurangannya, saya menikmati untayan hikmah yang diselipkan Kang Abik dari novel-novelnya. Sejuk dan menggugah jiwa. Demikianlah rangkuman dari saya terkait isi dari buku yang berjudul Kembara Rindu ini. Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.